Kita 55 menit hanya membahas ain sukun saja. Kita hanya melatih ain sukunnya saja. Di kalimat na'budu, itu pun hanya kita latih ain sukunnya doang. Lanjut atau tidak? Mau lanjut atau tidak? Kalau mau lanjut, boleh komen lanjut. Yuk kita mulai lagi nih. Lanjut. Lanjut lagi. Allahu Akbar. Lanjut lagi insya Allah ya. Baik. Tapi gini deh, kita deal-dealan ya. Sebelum lanjut, saya masih ada waktu 30 menitan lagi. Sebelum saya lanjut, boleh tolong bagikan live ini ya. Yang belum share live ini, boleh nggak minta tolong dibagikan? Caranya gini, di pojok kanan bawah ada tanda panah, kelihatan nggak sama teman-teman? Nah, yang belum klik tanda panahnya, klik dulu sekali. 1, 2, 3, klik. Nah, kalau sudah nanti akan ada tulisan posting ulang. Kalau di bagian logonya bisa diklik bagian logo posting ulangnya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, sambil nonton, sambil bantu ketuk-ketuk layar HP-nya. Tuk 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 gitu. Ya, seperti ini. Gak usah kenceng-kenceng ya, tapi istiqomah. Biar apa? Biar jumlah like-nya makin meningkat nih. Udah berapa nih? 390.000 tap-tap layar. Allahu Akbar. Semakin banyak jumlah like-nya, itu yang membuat live kita akan lebih tersebar luas ke lebih banyak orang, teman-teman. Ya, itu yang akan membuat lebih tersebar luas ke lebih banyak orang, insya Allah. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan pembelajarannya ya, insya Allah. Oke, niatkan, luruskan niat kita teman-teman sekalian ya. Oke, saya izin zoom dulu sebentar. Oke, maaf. Nah, begini ya. Oke. Sekarang masih di ayat kelima, Quran surah Al-Fatihah ya. Potensi kesalahan besar. Ini kita sedang membahas potensi kesalahan besar dulu, teman-teman. Jadi tadi kita bahas potensi kesalahan besar itu ada di ain sukun. Bahkan kita tadi bahas bukan cuma kesalahan besarnya aja, tapi potensi kesalahan kecilnya. Ya. Alhamdulillah. Afwan ya. Nah, jadi sekarang kita pindah. Potensi kesalahan besar mana lagi yang sering kali terjadi di ayat kelima ini? Saya ambil contoh yang lain. Nah, di kalimat ini pada huruf yang sama tapi kondisinya beda. Ada huruf apa? Ya ini, huruf ini. Huruf ini, teman-teman. Nih. Tuh. Huruf apa ini? Huruf ain lagi. Ya. Ya enggak? Huruf ain lagi ya? Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Oke. Nah, di sini juga sama. Ya, ini potensi terlahir kesalahan besar ketika teman-teman baca huruf ain pada kalimat ini. Nasta'inu, ya seringkali ain harokat ini dibaca menjadi apa? Ya langsung ke buku aja, Yang udah punya buku biar kepake bukunya tuh. Buka halaman ain harokat. Kalau tadi ain sukun, beres, rebes, sudah. Pindah ke ain harokatnya, halaman 10-nya. Oke? Siap? Kita belajar. Bismillah. Oke, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita mengucapkan atau melafalkan huruf ain berharokat adalah poin 1, seringkali tertukar dengan huruf hamzah. Ya, sama bang kayak huruf ain sukunnya kesalahannya. Iya, berarti perlu dibahas nggak? Perlu dibahas dan perlu untuk dipraktekkan dan dibunyikan. Karena teman-teman walaupun nih kesalahan ain harokat dengan ain sukun sama, salah satu diantaranya adalah berubah jadi hamzah. Perlu diulang nggak? Perlu, karena teman-teman perlu kenal bunyinya. Paham sampai sini? Ya, oke. Saya jelaskan ulang, bosan atau enggak? Ya, kalau bosan ya nggak apa-apa. Saya tetap akan melanjutkan karena ini metode saya seperti ini. Ya, gitu. Oke, bismillah. Enggak ya? Masya Allah. Semangat. Misalnya kita ambil di kalimat ini teman-teman. Atau saya ambil di kalimat yang ini aja, yang pendek ya. Quran surah Al-Lahab ayat kedua. Seringkali ketika kita melafalkan ain dalam keadaan berharokat itu tertukar dengan huruf hamzah. Contoh bunyinya gimana bang? Contoh bunyinya begini. Anhu. Nah, itu hamzah. Ya, semestinya bunyinya seperti ini. Insya Allah yang tepat adalah anhu.
Beda nggak bunyinya? Beda nggak teman-teman sekalian? Beda ya, karena cara melafalkannya berbeda. Caranya gimana bang biar nggak ketukar? Balik lagi ke pemahaman awal. Konsep belajarnya kenali hurufnya betul-betul. Tadi kita sudah jelaskan ketika belajar ain sukun. Ain itu dilafalkan makhrajnya dari mana? Ain itu makhraj itu apa sih bang? Makhraj itu tempat keluar dari huruf yang kita baca. Jadi setiap huruf hijaiyah itu dia punya tempat keluarnya masing-masing. Kalaupun nanti ada tempat keluar huruf yang sama antara huruf yang satu dengan yang lain, nanti bedanya dari segi sifat. Gitu, paham sampai sini? Oke, nah sekarang kita bahas ulang. Di mana tempat keluar huruf ain? Tsumma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Tempat keluar dari huruf ain itu dilafalkan dari tenggorokan bagian tengah. Saya nggak bahas istilahnya ya, biar nggak ribet, biar nggak pusing maksudnya buat teman-teman. Ya, oke, mau dihafalkan silakan, mau nggak pun yang penting pahami konsep agar bacaannya bisa lebih tepat. Ya, ain dilafalkan dari tenggorokan tengah. Tadi seringkali tertukar dengan huruf hamzah. Hamzah dilafalkan dari mana makhrajnya? Harus tahu. Hamzah itu dilafalkan dari makhrajnya dari tenggorokan paling bawah atau tenggorokan yang pangkal. Beda, sama-sama tenggorokan, titik tumpunya tapi beda. Oke, sekarang kita lihat kalau ain itu dilafalkan dari mana? Kita lihat gambar. Lihat titik warna putih, inilah titik keluar huruf ain. Ai, au. Tepatnya pada bagian organ namanya katup epiglottis. Ai, au. Dari situ ain dilafalkan. Oke, banyak orang melafalkan ain jadi hamzah karena teman-teman sudah jelas tidak dilafalkannya di sini. Nggak dari sini bacanya. Jadi hamzah. Kalau teman-teman sudah tahu teorinya, sudah tahu pemahamannya, konsepnya, teman-teman akan tahu oh kenapa jadi hamzah karena teman-teman melafalkannya terlalu ke bawah tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kalau hamzah di pangkal tuh di dalam. Kalau ain agak keluar tuh. Beda nggak? Terima kasih giftnya Bunda Grosir Almairi, masya Allah dikasih gift topi koboi. Ya. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman? Nah, jadi ini beda, bunyinya beda keluarnya. Kalau teman-teman akan di sini bunyinya ain. Ai, au, ai. Kalau hamzah dia di bawah. I, u, i. Beda nggak? Cek. Harus kenal bunyinya teman-teman. Ya, harus kenal bunyinya teman-teman sekalian. Ya, sahabat-sahabatku calon penghuni surga semuanya insya Allah. Ya, oke. Nah, jadi pastikan dia dilafalkan bukan di a i u sini. Kalau ain nggak di sini, tapi di sini. Ya, lihat di sini nih titik ini nih. I, u. Ya, sehingga nanti bunyinya pasti beda. Kalau dia dilafalkan dari pangkal, ya tadi pasti keluar jadi hamzah dia. Anhu. Kalau dari tengah tenggorokan muncullah ain. Anhu. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Bisa dimengerti apa yang saya maksud? Bisa dikenali bunyinya? Bisa ya? Jelas ya? Oke, baik. Sekarang kita coba pastikan teman-teman sudah paham dulu dan sudah minimal teman-teman sudah bisa betul-betul membedakan karakter bunyinya. Mana yang ain yang tepat, mana yang salah berubah jadi hamzah. Oke, kita mulai. Baik, misalnya di kalimat ini. Quran surah Al-Qari'ah ayat kelima. Di situ terdapat ada ain. Ya, mana ain yang lebih tepat, teman-teman sekalian? Yang A kah atau yang B kah? Kita mulai. Yang A kal ihni. Yang B ya kal ihni. Ya, yang mana tuh teman-teman? Ya, yang A kal ihni atau yang B kal ihni. Ya, yang A atau yang B? Masya Allah. Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman. Ya, yang B ya.
Yang B ya. Lihat sampai 200 kali, teman-teman bisa membedakan? Sudah kenal dengan bunyinya sekarang? Yang A salah kenapa emangnya? Kal kal ihni kal ihni. Kenapa yang A salah ya? Karena berubah jadi hamzah. Sudah sekenal itu dengan huruf, tinggal dipraktekinnya aja kan? Ya nggak apa-apa, pelan-pelan. Teman-teman betul, dominan sudah tepat. Yang betul adalah yang B. Yang A salah karena berubah jadi hamzah. Keren, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kesalahan kedua teman-teman. Ya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ain berharokat adalah di poin kedua, suara. Ini sekarang kesalahannya kesalahan kecil. Mau dibahas nggak kesalahan kecilnya? Atau bahas kesalahan besar aja? Kalau bahas kesalahan besar udah beres nih, tinggal praktek ke Al-Fatihahnya. Atau mau dibahas dulu kesalahan kecilnya? Kesalahan yang kecil tuh bukan berarti nggak penting, penting, tapi dia nggak sampai merubah makna. Mau saya bahas lagi? Perhatikan. Ain berharokat, kesalahan berikutnya ini di poin 2, kesalahan kecil atau disebutnya lahanul khafi. Kesalahan kecil atau lahanul khafi, kesalahan yang tersembunyi. Ya. Apa kesalahannya? Suara masuk ke dalam rongga hidung sehingga sengau. Ya, itu salah tapi kesalahan kecil. Ya. Oke. Sengau tuh gimana? Kayak dengung, ada dengungnya ainnya. Bindeng-bindeng gitu. Ya. Bindeng, kalau bahasa Sundanya ngirung. Contohnya gimana? Contoh bunyinya begini. Misalnya di kalimat ini ya. Quran surah At-Takatsur ayat ke-8. Ya. Jangan sampai kita baca begini. An-na'imi An-na'imi An-na'imi. Nggak boleh gitu. Itu sengau ainnya. Harusnya gimana? An-na'imi. Ai, bukan ai, tapi bukan ai. Jadi gini teman-teman, sekarang saya perlihatkan dulu dari segi makhraj ya. Jadi tadi kita udah sama-sama ketahui, sudah kita sama-sama pelajari kalau ain itu dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Gelombang suara yang muncul dari makhraj ain ini semuanya harus masuk ke rongga mulut. Dari rongga tenggorokan di sini ke rongga mulut semuanya. Nah, banyak di antara kita justru masuk ke rongga hidung. Dari sini sebagiannya ada juga yang melipir ke rongga hidung. Karena mencari karakter ain dengan cara yang ingin ya, instan. Gak pengen ribet dia. Bahkan ada dia melafalkan jadi hamzah a, tapi disengaukan hamzahnya a, jadi teman-teman sedang tidak mengaktifkan tengah tenggorokan itu. Bang, taunya bacaan ain kita sengau atau tidak bagaimana? Cara mengetahui apakah ain kita masuk ke dalam rongga hidung atau tidak, teman-teman coba lafalkan ain fathah dengan dipanjangkan atau kasroh atau dhammah, ya. Dipanjangkan, lalu ketika dipanjangkan tutup buka hidungnya. Kalau suaranya tidak berubah, ya maka benar. Kalau suaranya berubah ketika ditutup berarti ada suara yang masuk ke sini. Seharusnya kalau ain yang gak masuk ke rongga hidung, mau ditutup kayak mau dibuka kayak bunyinya tidak akan berpengaruh. Tapi kalau misalnya berubah-ubah, berarti terindikasi suara ain teman-teman masuk ke dalam rongga hidung. Contoh. Berarti ini ainnya benar atau salah? Ain yang ini. Berarti ini ainnya salah atau benar? Silahkan jawab. Salah ya? Karena masuk ke rongga hidung. Buktinya apa? Ketika dipencet, suaranya berubah. Ain tidak ada hubungannya dengan rongga hidung. Harusnya bunyinya gimana? Ketika ditutup atau buka nggak berpengaruh. Bunyi ainnya tetap konsisten stabil, nggak berubah. Contoh, nggak berubah. Bunyinya konsisten. Kalau masuk hidung salah. Nah, itu masuk ke rongga hidung ainnya. Suaranya tidak boleh. Paham sampai sini? Maka bagaimana cara melafalkan huruf ainnya? Cara melafalkan huruf ainnya, jelaskan bunyi ain,
ya, dan full hidungnya tutup. Tetap tekan di tengah tenggorokan, tapi rasakan karena jalur hidungnya ditutup nih, di portal nih, suaranya masukin ke mulut semua. Dari tengah tenggorokan tekan, keluarin dari mulut. Tapi jangan lupa nafas. Kalau nggak nafas bahaya. Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Dilatih secara perlahan-lahan. Dan harus apa? Nikmati prosesnya. Kita mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah prosesnya, bukan hasilnya. Kenapa? Karena hasil itu dari Allah, bukan kehebatan kita. Tapi memilih untuk berproses atau tidak, itu full kendali kita. Paham sampai sini? Jadi kita nggak ada urusannya sama hasil, Bunda. Jadi kalau teman-teman pernah dengar statement usaha tidak pernah mengkhianati hasil, saya kurang sependapat, karena itu berarti kita sedang menuhankan ikhtiar kita. Ikhtiar kita itu sebagai bentuk penghambaan. Hasil itu gimana Allah. Kalau kita merasa ikhtiar tidak pernah usaha tidak pernah mengkhianati hasil, yang ada apa? Sombong kita ketika dapat kecewa kita. Jadi apa? Tidak menerima takdir. Ya, betul nggak? Nah. Oke. Sip, lanjut. Jadi bunyi ain tidak boleh masuk ke dalam rongga hidung, ya. Oke, paham nggak teman-teman sampai sini? Halo, assalamualaikum. Ini para calon penghuni surga nih, masih nonton nggak nih live saya? Masih hadir atau tidak? Masih hadir ya? Oke, baik. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Misalnya, nah di kalimat ini ya, Quran surah Al-Humazah ayat ke-7, huruf ainnya. Mana yang tepat? Cluenya tadi adalah rongga hidung. Apa cluenya? Rongga hidung. Hati-hati dengan rongga hidung. Kita mulai. Yang A, tatali'u. Yang B, tatali'u. Yang A, tatali'u. Yang B, tatali'u. Mana huruf ain yang lebih tepat? Yang A kah atau yang B kah? Ya. Yang A kah atau yang B kah? Yang A, tatali'u. Yang B, tatali'u. Ya, dominan sudah menjawab yang B, tapi saya lihat masih banyak yang menjawab A. Kenapa teman-teman jawab A? Yang benar itu yang B. Ya, yang benar itu yang B, teman-teman, sahabat Quran sekalian. Mirip Ustadz, mirip itu karena teman-teman belum kenal. Mirip itu karena teman-teman belum kenal. Contoh, ada yang di sini punya anak kembar? Ya. Nanti saya jelaskan. Yang benar yang B ya, betul, yang benar yang B. Tapi masih banyak yang jawab A nih. Katanya dia bilang mirip Ustadz. Iya, memang mirip. Karena kita belum kenal. Ada di sini mungkin yang punya anak kembar atau ponakan kembar, saudara kembar. Sekembar-kembarnya orang, kalau kita sudah kenal, kita akan tahu perbedaannya. Iya atau tidak? Sekembar-kembarnya orang, semirip-miripnya orang, ya, anak kembar, itu kalau kita sudah kenal, kita tahu bedanya. Entah dari sifatnya. Yang satu agak emosian nih. Yang satu lebih pemalu nih. Pasti ada bedanya. Nah, kalau teman-teman masih bilang mirip, ya memang mirip, tapi beda. Mirip itu tidak sama, betul? Ya. Nah, harus kenali bedanya. Ya, kalau masih bingung, aduh, nggak kerasa bedanya, belum kenal berarti. Ya, harus banyak PDKT-an sama hurufnya. Ya, jadi yang tepat adalah yang B, betul. Kenapa yang A salah? Karena yang A itu ainnya masuk ke dalam rongga hidung. Tatali'u, au, tatali'u, tuh masuk hidung. Harusnya yang B. Tatali'u, au. Dia tidak masuk ke dalam rongga hidung kita. Allahu Akbar. Jelas sampai sini huruf ain?
Nah, itu dia setidaknya dua kesalahan yang teman-teman nanti harus praktekkan, dan hati-hati ketika melafalkan ain harokat, khususnya ketika kita praktekkan ain harokat ini pada Quran surah Al-Fatihah ayat kelima yang sedang kita bahas. Coba kita praktekin yuk. Saya izin ulang lagi sedikit. Ain harokat jangan sampai berubah jadi hamzah. Yang kedua, jangan sampai sengau ke rongga hidung suaranya, jangan, tapi ke rongga mulut. Siap? Oke, ini sekarang baru pembuktiannya adalah teman-teman kita praktekkan kepada surah Al-Fatihah ini. Ya. Perhatikan bunyi ain harokat ini. Sekarang ceritanya kembali, saya yang talaki ke teman-teman. Saya muridnya, teman-teman gurunya. Teman-teman saya minta tolong cek tolong bacaan saya. Kalau salah komen salah, kalau benar komen benar. Konsentrasi, kita mulai. Ya, fokus ke ain ini ya. Ayat kelima saya penggal dari bagian wa iyyaka-nya saja. Kita mulai. Kita mulai ya. Bismillah, bismillah. Ya Allah mudahkan, semoga kita mudahkan. Semoga Allah mudahkan kita. Kita mulai. Wa iyyaka nasta'in. Nah, kira-kira ini salah atau benar? Wa iyyaka nasta'in. Salah. Oke, teman-teman sekarang udah berani nyalahin saya ini. Judulnya teman-teman adalah menyalahkan saya secara berjamaah ini. Baik, salah saya apa? Salah saya di mana? Alasan salahnya apa? Biar saya perbaiki. Ya, baik. Salahnya apa? Wa iyyaka nasta'in. Salahnya adalah yang tadi Bang, itu bukan ain. Gitu, jelasin. Itu tadi bukan ain, itu tadi hamzah. Hamzah itu di pangkal tenggorokan. Kalau ain dibaca jadi hamzah, salahnya besar. Gitu, jelasin. Ya, berubah karena jadi hamzah. Ini ain Bang, gitu jelasin. Gitu ya. Gitu. Oke, cerita teman-teman guru saya. Baik guru. Baik. Perbaiki bacaannya ya. Jadi nggak boleh jadi hamzah. Nasta'in harusnya jadi ain. Siap, saya coba perbaiki. Bismillah ya. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Tuh, udah jadi ain belum? Benar salah? Tuh, katanya nggak boleh jadi hamzah. Ini saya sudah baca jadi ain, teman-teman senang nyalahin saya ya. Masih nyalahin saya ini. Apa salahnya? Apa salahnya? Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Salahnya apa? Masuk ke dalam rongga hidung sehingga mengakibatkan ain yang sengau, ain yang bindeng, ain yang ngirung. Top Marco top. Saya disalahin terus, tapi saya dibenerin. Sekarang saya coba ulang. Semoga saya nggak disalahin lagi. Kita mulai. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Salah benar? Alhamdulillah ya Allah, nggak disalahin lagi ya Allah. Alhamdulillah. Nggak disalahin lagi nih saya ini. Alhamdulillah ya. Tadi sudah menyalahkan saya secara berjamaah, sekarang sudah tidak menyalahkan lagi. Alhamdulillah sudah benar. Baik, jangan lupa bersyukur. Tuh teman-teman, ain sukun sudah dipelajari, ain harokat sudah kita pelajari. Ini potensi dua kesalahan besar itu terjadi di sini. Bahkan tadi kita sudah bahas plus dengan kesalahan yang khofinya, kesalahan yang tersembunyinya. Dan teman-teman sudah peka, tinggal teman-teman ulang-ulang di rumah. Oke, sekarang mau nggak saya minta tolong, saya pengen talaki lagi, boleh nggak? Saya pengen talaki lagi, tapi sekarang konsepnya adalah teman-teman perhatikan ain yang ini dan ain yang ini. Ya, nanti sama, kalau bacaan saya salah komen salah. Kalau bacaan saya benar komen benar. Ya, nanti cari tahu, kasih tahu kalau saya salah, salahnya di mana. Wah, ya, oke, sip. Oke, kita mulai. Bismillah nih ya, fokus di ainnya ya. Nih saya deg-degan nih, saya dulu deg-degan ya ditalaki sama teman-teman kayak ibu-ibu tuh kalau talaki kan itu deg-degan ya, grogi gitu ya. Jangan grogi teman-teman. Kita mulai.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salahnya di mana? Ada salah? Salahnya di mana? Salahnya di ain yang dua atau ain yang pertama? Ain yang kedua atau ain yang pertama yang salah? Atau dua-duanya? Ain yang pertama. Oke, terindikasi ain yang pertama salah ini. Oke, apa salahnya ain pertama? Iyyaka na'budu wa iyyaka. Oh, ain yang pertama mantul. Astagfirullah, saya lupa ya. Ain gak punya sifat qalqalah. Kenapa saya terlalu kreatif? Ain malah dipantul-pantulin. Oke, kita ulang. Saya perbaiki. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah bener ain sukunnya? Udah bener ya? Iya, salah. Masih salah ain sukunnya? Ain sukunnya bener salah? Oh, salah yang mana salahnya? Oh, salah ain yang kedua. Ain yang kedua saya yang salah. Oh, ain yang kedua kenapa? Ain yang kedua? Oh, ain yang kedua ngirung, sengau, masuk ke hidung. Astagfirullahaladzim. Saya fokus ke ain sukun, yang ini lepas. Yang ini malah lepas jadi salah ya. Ada yang pernah merasakan seperti itu? Ada yang pernah merasakan seperti itu? Benerin yang satu, yang lainnya udah bener jadi salah. Ada yang pernah merasakan seperti itu? Ada yang pernah merasakan seperti itu? Wajar. Karena saya juga begitu. Tuh tadi saya salah. Fokus ke yang satu, yang lain salah. Nah, harus fokus dua-duanya. Oke, ulang. Ini saya salah ya. Oke, saya ulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah benar? Sudah benar? Masih salah? Yang ini salah? Ini saya udah perbaiki, ini masih salah yang ini? Salah? Betul. Yang salah yang ini. Oh, yang ini salah. Tuh ya, yang ini dibenerin, yang ini jadi salah ya. Nggak apa-apa. Diulang lagi aja. Kesalahannya apa yang ini? Yang ini terputus. Ya, yang terputus ya udah jadi ain, tapi terputus ya. Nah, budu gitu ya. Astagfirullah ya Allah. Baik, kita ulang lagi ya. Semoga saya nggak salah lagi. Teman-teman di sini diminta tolong untuk peka ya. Nontonnya jangan sambil ngantuk-ngantuk, hati-hati. Nontonnya jangan sampai ngantuk-ngantuk, jangan sambil ngantuk-ngantuk. Oke, saya ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain sukun yang ini benar? Na'budu, betul? Ya, salah. Salah terus jadinya teh. Gak pernah bener kayaknya bacaan saya. Ya. Salah, benar. Yang salah yang ini. Nah, budu kan udah gak boleh putus, itu udah ngalir. Oh, yang kedua. Yang kedua salahnya apa? Berubah menjadi hamzah. Tuh. Jadi teman-teman sudah mulai peka. Karena apa? Karena dari awal tadi kita coba gembleng. Bunyi salahnya gimana? Dikenalkan, diuji. Bunyi yang benarnya seperti apa? Dikenalkan, diuji juga. Sehingga teman-teman bisa lebih mengenal. Tinggal nanti praktekin, banyakin praktek di rumah. Oke, berarti ini salah ya karena jadi hamzah. Sekarang saya coba ulang lagi. Ya, saya tidak akan pernah bosan untuk mengulang. Ya, kan saya lagi talaki ceritanya nih. Saya akan terus latihan. Saya akan terus semangat gitu, Bunda. Jangan banyak kecewanya. Kalau belajar mah nggak apa-apa, salah terus juga, yang penting fokus, ya. Yang benar dong kasih tahu Ustaz. Oke, saya coba sekarang yang benarnya. Semoga nggak salah lagi. Teman-teman nyalahin terus jadi salah terus saya ini. Oke, diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ini salah bener nih ainnya nih. Disalahin terus soalnya dari tadi saya bingung ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, yang ini benar. Benar ini seriusan.
Alhamdulillah saya nggak disalahin lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu teman-teman. Namanya juga proses belajar, ya. Namanya juga proses belajar. Ya nggak harus langsung benar. Saya juga begitu, ya. Walaupun itu tadi saya sengaja ya. Tapi memang masih banyak saya salah juga. Saya kalau talaki sama. Fokus ke yang satu, yang lain lupa sama. Bukan cuman bunda. Saya juga manusia biasa sama kayak teman-teman. Tapi yang membedakan adalah apa? Mau terus belajar atau tidak? Terus bahagia atau tidak? Ya, pusingnya teman-teman, lelahnya teman-teman, capeknya teman-teman, puyengnya teman-teman, pahala semua dan harus bahagia dengan itu. Itu yang membedakan. Ya. Oke? Sip teman-teman, maafin. Ini saya jam 8 ada jadwal talaki nih, ya. Ini kalau mau kita bahas, ini kita baru bahas ain sukun dan ain harokat. Nanti abis saya talaki sama sarapan, nanti kita lanjut lagi deh kalau sempat waktunya mau. Mau? Mau nggak? Kalau nggak keburu nanti duha, kita ketemu lagi pada maghrib dan pada isya. Mau? Saya temanin lagi? Oke? Sip. Ya, sekarang kita baca sekali lagi yang benarnya bareng-bareng ya. Ingat kesalahan ain sukun tadi dan ain harokatnya ya. Oke, yuk bareng-bareng teman-teman. Operator boleh disiapkan. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Senang belajar seperti ini? Jadi bahasan tadi di buku kita itu teman-teman, cara belajarnya bisa gitu juga. Ain harokat, ain sukun. Misalnya teman-teman lagi baca nih Al-Fatihah, aduh saya kemarin dikoreksi di yang ini nih, ya ain sukun juga dikoreksi, pengen lihat di buku, aduh tapi saya lagi sibuk pengen sambil beres-beres belajarnya. Tinggal diulang, ada scan QR code-nya. Pembahasan tadi ain sukun, ain harokat, ini kan tinggal di scan dalam satu buku. Tuh, nanti videonya kayak begini tuh, sama kayak live, nyontohin yang benar, nyontohin yang salah, tuh kesalahannya tuh. Bahkan udah kita siapkan video animasi setiap hurufnya tuh. Ada yang ngerasa seru sekarang belajar huruf hijaiyah? Yang ngerasa seru belajar huruf hijaiyah? Ya bisa diaplikasikan dalam bacaan surah Al-Fatihah dan surah-surah pendeknya. Boleh komen seru.